Namo Buddhaya. Saudara, kali ini saya akan membahas tentang sebab-sebab kemerosotan dalam rumah tangga. Saudara, sebelumnya kami dari studio mengucapkan semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia, memiliki karma baik sehingga Anda semuanya dalam kondisi membahagiakan. Dan kebahagiaan ini akan membuat kita bersyukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan kali ini mari kita bersama-sama merenung. Setiap kehidupan berumah tangga atau berkeluarga, semua orang berekspektasi untuk memiliki keluarga yang bahagia sejahtera. Bahagia secara keuangan, bahagia secara fisik, bahagia secara batin. Dan tidak ada satu keluarga pun yang menginginkan hidup dalam penderitaan. Karena apa? Karena semua orang punya mimpi yang besar untuk hidup berkeluarga. Namun dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang orang menemui kendala-kendala dalam kehidupan. Apakah kendala itu dalam bentuk keuangan sehingga dia tidak bisa menyelamatkan anak-anak untuk bisa memiliki kehidupan, kemudian pendidikan yang lebih baik, kemudian ekonomi juga tidak bisa menunjang agar keluarga bisa hidup bahagia karena memiliki kekayaan, atau orang juga kadang-kadang tidak bahagia secara batin karena dia tidak memiliki keinginan untuk membuat dirinya tenang dalam kondisi spiritual keagamaan. Nah, hal-hal ini akan menjadikan ekspektasi hidup berkeluarga yang tinggi tadi akan menjadi turun, bahkan merosot. Kenapa keluarga bisa menjadi merosot atau membuat sebab-sebab kemerosotan dalam keluarga? Di dalam agama Buddha ada 11 sebab kemerosotan dalam keluarga. Tetapi kali ini saya hanya akan membahas tiga hal. Karena ketiga hal inilah yang benar-benar berhubungan secara spesifik dalam hidup keluarga. Kenapa? Keluarga bisa juga miskin. Keluarga bisa juga kaya, tetapi itu kemiskinan atau kekayaan bukan menjadi sebab kebahagiaan. Sebab kebahagiaan apabila ada pengertian antara suami istri di dalam keluarga. Lalu bagaimana kalau tiga ini akan dilanggar oleh salah satu dari suami atau dari istri, ini akan menjadi kemerosotan yang luar biasa. Apa tiga hal ini? Yang pertama, tidak puas dengan pasangan hidup. Orang yang miskin asalkan memiliki puasan tutik dengan pasangan hidup, dia bisa mengatasi kemiskinan dan bisa hidup bersama walaupun miskin, hati bahagia. Orang yang kaya raya apabila tidak puas dengan pasangan hidup, kekayaannya akan habis, akan terhambur-hamburkan begitu saja. Oleh karena itu, tidak puas dengan pasangan merupakan sebab kemerosotan yang luar biasa. Dengan tidak puas dengan pasangan hidup, maka salah satu dari pasangan akan mencari di luar sana, akan menghamburkan uang di luar sana untuk memenuhi keinginan hasrat hidupnya sendiri. Padahal dalam kehidupan itu tidak akan ada yang 100% menyenangkan. Ingat, pada saat kita mencuci piring atau mencuci gelas, piring atau gelas itu pasti ada benturan, dan benturan itu pasti akan menimbulkan bunyi. Hanya gelas atau piring saja bisa menimbulkan bunyi, apalagi manusia. Satu orang memiliki pancakanda 5 kelompok kehidupan. Kalau 2 orang berarti 10 pancakanda. Jadi ada keinginan yang berbeda. Maka hal ini menjadi hal yang tidak ada masalah kalau si A atau suami, si B atau istri itu tidak sebanding.
Tetapi yang diperhatikan, yang perlu kita siasati, bagaimana kalau tidak sebanding, tidak setara itu kita bisa mengerti. Dengan pengertian, maka tidak ada kata-kata tidak memiliki pasangan yang tidak diinginkan. Sayap burung memiliki 2 sayap. Dan 2 sayap itu dikepakkan bersama. Kalau hanya 1 sayap yang dikepakkan, maka dia tidak bisa terbang. Untuk terbang dengan baik, burung harus mengepakkan kedua sayapnya. Suami istri bagaikan sayap burung, harus terbang bersama-sama, seia sekata. Jadi tidak ada kata-kata tidak puas dengan pasangan hidup. Karena pasangan hidup pasti memiliki pemikiran yang berbeda, keinginan yang berbeda. Kadang-kadang emosinya naik, kadang-kadang emosinya turun. Kalau 2 pasangan ini tidak bisa menyeimbangkan, ketika suami emosinya naik, maka istri harus turun. Ketika istri emosinya naik, suami harus turun. Ini akan membelenkan keluarga. Karena tidak ada sesuatu yang semuanya baik. Ada baik, pasti ada buruk. Dan berikutnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kalau sudah tidak ada kepuasan, maka akan ada kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan itu hanya alibi untuk mengatasi rasa tidak suka dengan yang satu dengan yang lainnya. Kenapa ada kekerasan? Karena ada emosi. Ketika ada keserakahan, keinginan yang berlebihan karena tadi tidak puas dengan pasangan hidup, ingin yang lain, maka terjadilah kekerasan. Kemudian kekerasan itu akan menciderai pasangan hidupnya. Mungkin kekerasannya tidak dalam bentuk fisik yang dibuat kekerasan, atau mungkin dipukul, atau mungkin ditendang, tetapi rasa tidak menghargai atau tidak bisa menghargai pasangan hidup itu juga kekerasan secara batin. Dan kekerasan secara batin ini akan melukai lebih besar lagi. Kekerasan fisik misalnya tangan dipukul, bekasnya lama-lama akan hilang. Tetapi hati yang dilukai tidak akan pernah hilang dan ini akan melekat selamanya. Oleh karena itu ketika ada suami atau istri menjadikan emosi atau sedang marah, sebaiknya yang lainnya diam. Jangan diumbar kemarahan itu supaya tidak menimbulkan kekerasan. Apa yang harus dimunculkan? Cinta kasih yang dimunculkan. Karena kekerasan kalau dibiarkan, ini akan menjadi pembosanan atau kebosanan di dalam keluarga. Kalau sudah bosan di keluarga, maka dia akan keluar rumah. Ingat, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Ketika dia sudah keluar dengan merasa tidak puas dengan pasangan hidupnya, ada kekerasan dalam rumah tangga, maka yang ketiga muncul. Apa yang muncul yang ketiga? Tidak suka dengan pasangan hidup, maka dia akan mencari pasangan hidup yang lainnya. Kalau ini sudah menjadi pemikiran, maka keluarga akan hancur, merosot semerosotnya, sehingga kemungkinan besar keluarga ini akan hancur. Maka ketika orang sedang merasakan tidak enak di dalam keluarga, hendaknya dia tidak lari keluar, hendaknya dia tidak melirik orang lain. Karena apa? Orang lain itu banyak sekali yang lebih cantik dari istrinya, lebih muda dari istrinya. Atau sebaliknya, orang yang di luar sana ada yang lebih tampan daripada suaminya, lebih muda dari suaminya. Setampan apapun, semuda apapun, seseorang pasti akan berubah menjadi tua. Setelah tua pasti ketampanannya akan memudar. Dengan adanya kebijaksanaan di dalam batin, maka rasa tidak puas, rasa ingin menyakiti pasangan hidup, kemudian rasa ingin mencari pasangan yang lain akan stop dengan sendirinya. Mawas diri kembali ke dalam. Makanya supaya tidak merosot 3 hal tadi, seseorang harus memiliki cinta kasih di dalam dirinya kepada pasangan hidupnya, memiliki puas atau santuti
Supaya apa? Supaya kita tidak melirik di dunia luar sana. Karena tidak ada satu orang pun, tidak ada sesuatu pun yang bisa memuaskan hidup kita. Yang bisa memuaskan adalah kembali ke dalam diri kita, mindfulness, menyadari, memahami bahwa kehidupan ini adalah tidak kekal. Yang paling penting, bagaimana kita bersama-sama merajut kehidupan di dalam keluarga untuk bersatu, menyadari kesalahan satu dengan yang lainnya, bersama-sama memiliki cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk hidup tanpa batas, kemudian memiliki kepuasan terhadap suami atau istri dengan cara memiliki santuti, kemudian juga memiliki mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan memberikan kita kesadaran. Kalau sadar, berarti kebijaksanaan akan muncul. Kalau kebijaksanaan muncul, maka berangsur-angsur kemerosotan tadi akan naik dan kita akan keluar dari kemerosotan kita. Yang paling penting di dalam kehidupan, mengerti terutama ada 11 tapi terutama 3 hal yang menyebabkan kemerosotan dalam rumah tangga sehingga kita terhindar dari kemerosotan rumah tangga. Apa yang harus kita lakukan? 3 hal tadi. Yang pertama, memiliki cinta kasih dan kasih sayang. Yang kedua, merasa puas terhadap pasangan hidup. Yang ketiga, mindful, menyadari bahwa kehidupan itu tidak ada yang memuaskan. Dengan ini kita akan menjadi bijaksana. Kebijaksanaan inilah yang akan menghantarkan kita untuk hidup berbahagia dalam keluarga, memiliki rumah tangga yang harmonis sehingga kita menjadi keluarga yang bahagia. Nah sahabat, semoga ini bermanfaat. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu.